Kobaran api disertai asap hitam membumbung tinggi di sebuah gudang penampungan BBM jenis solar di Desa Klampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu petang. Kejadian ini membuat puluhan warga panik karena lokasi gudang yang berdekatan dengan permukiman warga dan sebuah minimarket. Salah seorang karyawan gudang mengatakan kebakaran dipicu akibat adanya karyawan yang merokok di atas mobil tangki saat dilakukan overtap atau memindahkan BBM solar. Ya diingatkan, cuma kan gimana ya? Saya juga sering mengingatkan, cuman pas itu kan saya lagi di luar, kan lagi nggak merhatikan. Jadi ada aktivitas itu? Iya dari tangki tebusan. Saya kan di Pertamina, DO-nya ada. Mau dipindah Pak, cuman salahnya rokok di atas tangki. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dijinakan 1 jam kemudian. Sumber air, suplai air yang kurang memadai karena untuk jalur Pantura ini khususnya di Wanasari ini belum ada hidran jalan. Akibat kebakaran gudang solar ini, 4 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asih Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kebakaran menimpa sebuah ruko pusat produksi undangan dan souvenir di Jalan Pemuda Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam. Petugas bersama warga langsung melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan sekitar. 4 mobil damkar dikerahkan dan api berhasil dijinakan 2 jam kemudian. Juga api berasal dari kompor gas yang berada dari lantai 2 ruko. Sekitar pukul 22.30 ada laporan dari warga bahwa terjadi kebakaran di Polsek Ambarawa. Kami segera mengunduh dan ternyata dari warga menyatakan bahwa pemilik juga menyatakan itu api berasal dari kompor yang berada di lantai 3. Dari korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian yang diderita pemilik toko diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Risa Lulu, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak berdesakan berebut tebus sembako murah di operasi pasar yang digelar Pemkab Tangerang. Sepekan jelang Lebaran, ratusan penumpang memilih mudik lebih awal melalui Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Setelah teror kiriman paket potongan kepala babi, kantor redaksi Tempo kembali diteror dengan kiriman kotak berisi bangkai tikus. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Banjir besar melanda Rembang, Jawa Tengah terjadi sejak Sabtu sore hingga Sabtu malam. Banjir juga menyebabkan jalur Pantura Semarang Surabaya sempat lumpuh akibat pohon tumbang. Banjir melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, meliputi Kecamatan Lasem, Sluke, Kragan, dan Kecamatan Sedan. Detik-detik sebuah warung hanyut di Desa Gresikan, Kecamatan Sedan sempat rekam kamera ponsel warga. Sementara itu di jalur Pantura Semarang Surabaya kondisinya juga mencekam. Kuatnya arus banjir mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh.
1 meter ketinggian debit air. Pak Dopir. Terlebih, terdapat pohon trem besi berukuran cukup besar tumbang dan menghalangi jalan. Banyak sepeda motor mengalami mati mesin karena nekat menerjang banjir. Terjadi banjir yang cukup parah dan ada pohon tumbang mengakibatkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Sudah lama nunggu? Lama. Banjir kali ini disebut paling parah sepanjang 20 tahun terakhir. Bahkan pondok pesantren Al-Quran yang diasuh ulama Gus Baha di Desa Narukan, Kecamatan Kragan juga tergenang banjir. Selain curah hujan tinggi, maraknya penambangan di kawasan perbukitan wilayah Rembang bagian timur diduga turut memperparah kondisi bencana karena semakin mengurangi daerah resapan air. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. 2 kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Kota Bandung, Jawa Barat hingga sebuah sedan terbalik. Akibat kejadian ini, 2 orang luka serius. Sebuah mobil sedan dan mobil bak terbuka terlibat kecelakaan di Jalan Layang Pasopati, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, mobil sedan terguling hingga rusak parah. Pengemudi kedua kendaraan mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kejadian berawal saat mobil sedan mengalami mogok dan berhenti di jalan layang. Di saat bersamaan, datang mobil bak terbuka melaju kencang menuju arah Paster dan menabrak mobil sedan hingga terpental sejauh 30 meter. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Ketiga, ini salah satu mobil kehabisan bensin dan sudah memasang rambu-rambu. Namun ada salah satu pengemudi yang kurang hati-hati menabrak kendaraan yang habis bensin. Tadi sempat 2 kendaraan terguling, namun alhamdulillah dibantu oleh masyarakat bisa diatasi. Namun untuk korban ada 2, sekarang sudah dilarikan ke RSAS Kediri. Setelah 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi kendaraan tersebut serta dibawa ke Polrestabes Bandung untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Diduga karena rem tak berfungsi, truk tronton bermuatan pasir terguling dan menabrak SPBU di Ngawi, Jawa Timur. Sopir truk menderita luka-luka sementara bangunan SPBU dan mesin dispenser BBM hancur. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan truk tronton bermuatan pasir melaju kencang tak terkendali di Jalan Raya Ngawi Bojonegoro, Kabupaten Ngawi. Truk tronton menabrak pagar pintu masuk SPBU dan terguling hingga menabrak stasiun pengisian BBM. Kerasnya tabrakan membuat atap bangunan ambruk serta dispenser solar dan Pertalite hancur tertimpa truk. Sopir truk mengalami luka karena terpental keluar kabin saat insiden terjadi. Dari pengakuan sopir truk, pada saat melaju di turunan, rem tak berfungsi sehingga truk hilang kendali dan terpaksa melaju ke arah SPBU karena arus lalu lintas di lokasi ramai kendaraan. Pak, ceritanya gimana Pak tadi kok bisa nabrak itu? Remnya belum, nggak bisa berhenti. Muat apa itu Pak? Pasir Dari mana mau ke mana? dari Tuban ke Sragen. Kendaraan truk tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga banting kiri menumbur stasiun SPBU. Remblong atau bagaimana? Masih diselidiki untuk kepastian dari akibat penyebab dari kendaraan tersebut. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Tak ada korban jiwa karena saat kejadian tak ada antrean kendaraan yang mengisi BBM. Sementara kerugian dari insiden ini diperkirakan lebih dari 500 juta rupiah. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Operasi pasar yang digelar pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai aksi berdesakan dan saling serobot antrean warga. Sebagian kecewa lantaran tak kebagian sembako murah.
Dari tadi pagi udah nggak dapat. Ngantri dari jam berapa, Bu? Dari setengah 6. Seorang ibu rumah tangga yang sudah mengantre hingga berjam-jam sambil menggendong anaknya menangis karena tidak mendapatkan bahan pangan murah. Ibu bernama Ida Rosimah ini mengaku sedih karena sempat diusir petugas saat meminta didahulukan membeli bahan pangan murah. Sampai anak katanya anak kecil dulu ini nggak didulun-dulun dari tadi. Oh, berarti ngantri doang tadi? Iya. Cuman belum dapat sampai sekarang, Bu. Sekarang malah diusir-usir sama. Kecewa nggak, Bu, dengan... Orang suruh ke sini, kalau saya pagi mau ke sini. Ibu warga mana, Bu? Kalau mau ngantri, kita langsung. Kalau mau ngantri, silakan pulang. Ratusan warga ini rela berdesakan untuk mendapatkan bahan pangan murah yang digelar di halaman pasar tradisional Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini bahkan terlibat saling dorong dan nekat saling serobot antrean karena khawatir tidak kebagian bahan pangan murah. Dalam pasar murah ini, seluruh harga bahan pokok dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Jadi ini semuanya tersedia dan bisa dinikmati oleh masyarakat pada bulan suci Ramadan ini. Dan dari masyarakat juga bicara, ini alhamdulillah kami mendapatkan keringanan beban pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah harga di pasaran gitu kan, harga 9 bahan pokok relatif di bawah harga eceran tertinggi. Nah, ini membuktikan komitmen kita bersama dengan seluruh komponen di pasar ini untuk bisa menekan. Pasar murah menjelang Lebaran ini akan terus digelar selama 2 hari ke depan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan harga bahan pangan di pasaran kembali stabil. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang tidak dikenal pasca upaya memberikan berita aktual kepada media. Teror tersebut diduga kekecewaan oknum yang merasa tidak suka atas statementnya di media. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menerima teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media karena adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam tersebut didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Isu adanya dugaan setoran judi sabung ayam terhadap aparat penegak hukum di Polsek dan Koramil, Negara Batin, Waikanan, Lampung, perlu adanya pembuktian yang jelas agar tidak menjadi fitnah. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, dalam merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar soal pengakuan oknum TNI. Meski demikian, Helmi Santika menegaskan pihaknya berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Namun yang terpenting menurut Helmi Santika, isu yang berkembang ini tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota Polri yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Helmi mengimbau semua pihak dapat memberikan ruang terhadap tim investigasi bersama ini agar dapat mengusut tuntas kasus ini secara terang benderang. Tapi kembali lagi kalau kita coba beruntut jejak digital yang ada yang muncul, ya, itu kan diawali dari media sosial. Ya, diawali dari media sosial yang menyatakan bahwa ada chat atau percakapan antara almarhum Kapolsek dengan PLT Lubis. Nah, buat kami ini harus dibuktikan datanya, faktanya mana gitu.
bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri. Istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto, 1 dari 3 anggota Polsek Negara Batin yang menjadi korban saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, meminta Presiden, DPR, dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penembakan dan meminta dilakukan peradilan militer secara terbuka. Terkait pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut, saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya, untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan saksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial. Dan saya memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, setelah paket potongan kepala babi, kantor redaksi Tempo kembali mendapatkan kiriman kedua berupa kotak berisi bangkai tikus. Kiriman paket teror tersebut dilakukan oleh orang tak dikenal. Oke, itu dalam itu. Kantor redaksi Tempo kembali diteror. Sebuah paket berisi bangkai tikus dilempar oleh orang tak dikenal melalui gang yang berada di samping kantor redaksi Tempo di kawasan Palmerah, Jakarta. Paket teror ini pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan redaksi Tempo yang menemukan kardus mencurigakan terbungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah pada Sabtu pagi. Saat dibuka, kardus berisi 6 ekor tikus yang kepalanya telah dipenggal. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar oleh orang tak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Hari ini kebetulan siang tadi datang tim dari Bareskrim yang memfollow up laporan kami pada kemarin ya, hari sebelumnya kami lapor ke Bareskrim untuk teror pengiriman kepala babi. Nah, hari ini tim Bareskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya, yang dari hasil penelusuran kami paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. 2 dini hari sempat mengenai mobil yang ada di parkir di belakang. Buka langsung Pak. Buka Pak. Apa ya? Sebelumnya pada tanggal 19 Maret lalu, kantor redaksi Tempo juga menerima paket teror berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut aplikasi jasa pengiriman dan ditujukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana atau Cica. Apa Bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Serius? Bener kan? Iya. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Usai melaksanakan buka puasa bersama di Masjid Raya Medan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon terkait pengiriman paket berupa kepala babi dan 6 bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo. Sigit menyebut dirinya telah memerintahkan Kabareskrim untuk menyelidiki kasus ini agar terungkap. Kaitannya dengan peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa